Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Semua Masuk Dalam Karya Penyelamatan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 36 ayat 1 berkata, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Mari kita mulai renungan kita. Dalam dunia pertanian, bibit yang ditanam akan menentukan kualitas hasil panen yang akan diperoleh. Baik buruknya tanaman yang akan dihasilkan sangat ditentukan oleh jenis bibit yang ditanam. Bibit sawit, misalnya, harus dari tempat tertentu yang mempunyai lisensi penjualan. Seorang petani rugi besar ketika tidak mengindahkan aturan tersebut. Ketika dia dengan sembarangan mengambil bibit yang tumbuh di perkebunan, mencabutnya dan menanamnya, ternyata kualitasnya sangat buruk. Ia rugi besar, terutama rugi waktu, sebab ia telah kehilangan waktu hampir 5 tahun dan baru mengetahui bahwa bibitnya tidak berkualitas. Tidak banyak cerita yang kita dapatkan tentang Esau kecuali ia adalah saudara kembar Yakub. Mereka bertolak-tolakan sejak dalam kandungan sampai akhirnya lahir dengan perbedaan yang signifikan. Yakub kulit halus sementara Esau berbulu. Yakub suka di rumah dan dicintai ibunya, sementara Esau menjadi pemburu yang disukai ayahnya dan mendapatkan hasil buruan. Dalam keseluruhan cerita, Alkitab fokus pada Yakub yang berubah nama menjadi Israel hingga akhirnya menjadi sebuah bangsa di mana karya penyelamatan Allah dinyatakan. Lalu, bagaimana dengan Esau?
hanya catatan ringkas tentang keturunannya. Itu pun sebatas nama, tanpa cerita lengkap apa yang terjadi kemudian dan apa yang mereka alami. Kisah hidup mereka seakan lenyap ditelan waktu. Apakah ini berarti Allah pilih kasih dalam berkarya? Tentu tidak. Catatan keturunan mengindikasikan bahwa karya penyelamatan juga dinyatakan dalam kehidupan mereka, meskipun tanpa catatan yang lengkap. Catatan keturunan menjadi tanda bahwa mereka berasal dari bibit keturunan yang searah dengan karya penyelamatan Allah atas kehidupan. Setiap kita perlu sadar dan paham bahwa setiap potongan cerita dalam kehidupan kita akan terus terkait dengan karya penyelamatan Allah, tercatat atau tidak boleh dijadikan indikator terlibat atau tidak dalam karya penyelamatan Allah. Meskipun demikian, kita perlu paham bahwa Allah memberikan anugerah khusus pada setiap orang untuk karya penyelamatan tersebut. Allah berotoritas mutlak terhadap anugerah yang Ia karuniakan. Itu sebabnya jalanin kehidupan dengan cara yang benar. Karya penyelamatan Allah terjadi atas kehidupan kita. Setiap kita terlibat dalam karyanya. Tuhan melepaskan kita dari segala dosa. Yehezkiel 36 ayat 29 berkata, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan itu membuat manusia terpisah dari kasih Allah yang menyelamatkan. Pada masa Nabi Yehezkiel, Tuhan berjanji pada umatnya Israel akan melepaskan mereka dari segala dosa kenajisannya dan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjaga umat Israel yang telah memberontak kepada Allah. Lewat nabi ini, Allah bersabda kepada kita semua saat ini, sebagaimana orang-orang Israel keras kepala, hati mereka degil membatu, Tuhan tidak membuang mereka tetapi justru malah mengasihani mereka. Kepada orang-orang Israel yang dipilihnya yang membelakangi Tuhan mereka dengan menyembah berhala kafir, Tuhan justru menjanjikan siraman air suci yang menjernihkan dan mentahirkan hati, batin dan budi mereka. Melalui nas hari ini kita belajar agar kita jangan menyimpan dosa, termasuk juga jangan kita hidup angkuh dan sombong karena itu akan membawa kebinasaan. Tuhan sendiri sudah berjanji akan melepaskan kita dari segala dosa kenajisan. Sama seperti kotoran dalam tubuh kita, secara alami tentulah kita akan buang dari dalam tubuh kita. Tidak ada manusia terus menyimpan sesuatu yang kotor dalam dirinya. Jika dosa itu tidak kita keluarkan dengan cara yang normal, melalui membuang hajat, maka Tuhan akan mengeluarkan dari perut melalui mulut, dimuntahkan, sebagaimana ditulis dalam Ayub 20 ayat 6-7 dan ayat 12 sampai ayat 15 yang berkata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya, di mana dia? Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Artinya, jika kita mencoba menyembunyikan segala dosa kenajisan kita di dalam diri kita, Allah pasti mampu mengeluarkannya dari dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa manusia normal akan mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya melalui hajat besar dan hajat kecil. Kotoran rohani pun harus kita keluarkan. Dosa yang bagaikan hajat besar dapat kita baca dalam Kolose 3 ayat 5-7 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Mungkin sekarang kita sudah tidak melakukan persundalan dan semua yang disebutkan pada ayat di atas. Tetapi harus kita buang juga, bagaikan hajat kecil, yaitu disebutkan dalam ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dosa-dosa yang bagaikan hajat kecil ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor itu dapat disimpulkan tidak adanya kasih persaudaraan. Semuanya itu harus dibuang dan diganti dengan ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi. Ditulis dalam Efesus 4 ayat 31 sampai ayat 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dosa tidak adanya kasih persaudaraan juga harus dibuang dari dalam hubungan nikah. Jika ada kemarahan, kepahitan hati di antara suami dan istri, itu harus dibuang. Jangan sampai semua kotoran yang tetap disimpan itu menjadi penyakit dalam tubuh kita. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka ada kekuatan di dalam diri kita yang mampu menolak kenajisan, dosa dan kesalahan. Tetapi waktu kita tidak taat, meskipun kita punya iman, kita tetap punya kemampuan tetapi lemah. Sehingga Alkitab menulis roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Iman dan kekuatan untuk melakukan sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Iman hanyalah dasar. Karena itu, teruslah berusaha membuang segala dosa kenajisan dalam tubuh kita, agar kita sehat jasmani dan rohani kita. Hati yang baru, Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jika kita perhatikan nas hari ini, maka kita akan menemukan ada dua kata kerja, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Apa makna dari kuberikan kamu hati yang baru? Maksudnya adalah Bapa mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, yakni dari tidak taat atau setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan bagi hidup kita menjadi hidup yang taat dan setia. Ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar kita mau kembali dalam jalan yang sama dengan rancangannya, karena melalui hati yang baru, barulah kita dapat memahami isi hati Bapa. Kita diberikan juga roh yang baru di dalam batin kita, menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Setan tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakuti-nakuti kita. Dia juga mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Coba perhatikan kekuatan sosial media hari ini seiring dengan perkembangan gadget yang super canggih sudah mempengaruhi pola hidup kita, dan tanpa disadari oleh roh kedagingan perlahan tapi pasti mengajak kita masuk makin dalam kesesatan modern. Dalam nas ini kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari hati yang keras. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang keras? Hati yang keras adalah orang-orang yang sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau diskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat kita. Orang yang keras hati akan sangat sulit dinasehati atau diubahkan karena kekerasan hatinya sangat menguasainya sehingga bertumbuh menjadi orang yang degil yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, paling suci, paling hebat, paling benar. Apakah ini hanya ada pada zaman Tuhan Yesus? Jangan heran kita pasti akan ketemu dengan orang-orang seperti ini di gereja di mana kita beribadah setiap minggu, bahkan di persekutuan atau komsel.
Kalau kita membaca perjalanan Yesus dari keempat Injil pertama, banyak yang dapat dipelajari bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman itu yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat sehingga terkesan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitaran kita. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Kekerasan hati sangat menipu, sehingga membuat kita tidak peka Roh Kudus, dan tanpa disadari terjebak dalam kebodohan sendiri. Kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri kita sendiri. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Paulus mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Tanpa ada perubahan dalam kedewasaan iman kita dengan bertobat, tentunya kuasa Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Karena itu, jauhkanlah diri kita dari hati yang keras, agar hati kita menjadi hati yang baru untuk setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud oleh perjanjian Abraham? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak. Ada dua jenis perjanjian, berkondisi dan tidak berkondisi. Perjanjian berkondisi atau bilateral adalah persetujuan yang mengikat pada masing-masing pihak demi mencapai penggenapan. Kedua pihak setuju memenuhi kondisi yang tertera. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab mereka, maka perjanjian itu batal dan kedua pihak tidak perlu memenuhi harapan persetujuan tersebut. Sebuah perjanjian tanpa kondisi adalah persetujuan antara dua pihak, namun hanya satu pihak yang harus melakukan sesuatu. Tidak ada syarat bagi pihak lainnya. Perjanjian Abraham adalah perjanjian tanpa kondisi. Allah membuat janji kepada Abraham yang tidak mengaratkan apapun dari Abraham. Kejadian 15 ayat 18 sampai ayat 21 menjelaskan bagian dari perjanjian Abraham tersebut, khususnya meliputi tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian Abraham ditemukan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Ucapara yang direkam dalam Kejadian 15 memberi indikasi akan kondisi perjanjian tersebut yang tidak berkondisi. Perjanjian bagi dua pihak terjadi disepakati ketika kedua pihak berjalan di antara potongan hewan sehingga mengikat keduanya kepada komitmen yang diambil. Yang kita amati adalah bahwa Allah sendiri yang melewati belahan hewan itu, dalam bentuk perapian yang berasap serta suluh yang berapi, mewakili Allah yang melewati belahan hewan tersebut sedangkan Abraham sedang tidur nyenyak. Tindakan Allah sendiri dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan janji dari Allah. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Allah menyebabkan Abraham tertidur supaya ia tidak turut melewati belahan hewan tersebut. Penggenapan perjanjian itu bergantung pada Allah saja. Kemudian, Allah memberi ritual sunat sebagai pertanda dari perjanjian Abraham. Semua laki-laki keturunan Abraham disunat dan membawa bekas luka seumur hidup sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari janji jasmani Allah di bumi. Seorang keturunan Abraham yang menolak disunat sedang menyatakan dirinya di luar perjanjian tersebut. Sehingga hal ini menjelaskan mengapa Allah murka ketika Musa gagal menyunat putranya dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai ayat 26. Allah sudah mempunyai kehendak untuk mengkhususkan satu kaum bagi dirinya, dan melalui umat istimewa itu ia akan memberkati semua bangsa.
Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan dan teologi Perjanjian Lama. Perjanjian Abraham sudah digambarkan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3, yaitu 1. Ialah perjanjian tidak berkondisi. 2. Perjanjian harafiah yang dapat dimengerti sebagaimana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi kata tersebut, bukan kiasan. 3. Perjanjian itu kekal, sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Adapun 3 bagian penting dari perjanjian Abraham. 1. Perjanjian tanah. Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi kepada tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini diulangi lagi dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai ayat 18, di mana Abraham harus jalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dimensinya diberikan dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai ayat 21. Aspek perjanjian Abraham ini diulas dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat 10. 2. Perjanjian keturunan. Allah berjanji Ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham. Pada waktu itu, Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan, dan ia dijanjikan banyak keturunan. Janji ini dikembangkan dalam Kejadian 17 ayat 6, di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari leluhur yang tua ini. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam perjanjian Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai ayat 16 akan berujung pada kerajaan Mesias di atas takhta Daud yang memerintah di atas umat Israel. 3. Perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melaluinya. Perjanjian ini dikembangkan dalam perjanjian baru sebagai nubuat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 34, dan sebagai penggenapannya dalam Ibrani 8 ayat 6, dan tetap berhubungan dengan berkat rohani dan penebusan Israel. Yeremia 31 ayat 34 mengantisipasi pengampunan dosa. Sifat perjanjian yang tidak berkondisi dan kekal diulangi Allah kepada Ishak. Janji Allah yang berbunyi, "Aku akan menyiratkan aspek perjanjian yang tidak berkondisi." Perjanjian tersebut dikonfirmasi juga kepada Yakub. Penting untuk diingat bahwa Allah membenarkan janji-janji ini di tengah dosa para leluhur, sehingga ditekankan sifat perjanjian Abraham yang tak berkondisi. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah. Sejauh Allah telah menggenapi bagian per bagian menurut sejarah, Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah, dan berabad-abad kemudian, anak Abraham menguasa tanah tersebut. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Allah memberkati Abraham secara rohani, Allah memberinya banyak keturunan. Salah satu bagian dari perjanjian Abraham masih menunggu dipenuhi dalam kerajaan Mesias di masa depan. 1. Israel sebagai bangsa akan menguasai keseluruhan tanah di masa depan. Berbagai bagian perjanjian lama menunggu berkat atas Israel yang akan datang di mana ia menguasai tanah itu sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Yehezkiel melihat satu hari di masa depan di mana Israel telah dipulihkan kepada tanahnya. 2. Israel sebagai bangsa akan bertobat, diampuni, dan dipulihkan. 3. Israel akan bertobat dan menerima pengampunan dari Allah di masa depan. Perjanjian Abraham akan digenapi ketika Sang Mesias kembali dan memberkati umat Israel. Adalah melalui bangsa Israel, Allah telah berjanji dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 untuk memberkati para bangsa di bumi. Berkat yang tertinggi didapatkan waktu Sang Mesias, yang mati bagi dosa mereka supaya mereka diampuni, kembali dan menetapkan kerajaannya yang mulia di atas bumi. Kesetiaan Allah kepada Esau, dalam suatu kompetisi,
Biasanya ada aturan tidak tertulis yang dipahami oleh kedua regu atau tim atau sang kompetitor, yang mengatakan bahwa pemenang akan mengambil semua hadiah, sedangkan yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hadiah hiburan. Akibatnya, kita sering melihat persaingan sengit yang terjadi karena tidak ada yang mau menjadi pihak yang kalah, yang kehilangan segala-galanya. Hal ini berbeda dengan perlakuan Tuhan terhadap keluarga besar Ishak. Kita sudah membaca sampai pasal 35 yang menjadi titik puncak kisah keluarga Ishak, dengan Yakub atau Israel yang menjadi pemenang dari persaingan saudara kembar, sedangkan Esau menjadi pihak yang kalah. Namun, apakah dengan demikian Esau kehilangan segala-galanya? Tidak demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, dan keadilannya Ia tunjukkan dengan tetap setia kepada janjinya, bukan saja terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub, namun juga kepada Ismail dan Esau yang tidak termasuk pewaris janji kepada Abraham. Bahkan, penulis kitab Kejadian mendedikasikan seluruh pasal 36 ini hanya untuk mencatat silsilah keluarga besar Esau sampai pada kerajaan Edom. Hal ini jelas menunjukkan adanya perhatian Tuhan yang besar terhadap Esau, meskipun ia bukan nenek moyang umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimanapun juga, Esau dan juga Ismail adalah keturunan Abraham, sehingga mereka menerima janji pemeliharaan Tuhan. Di pasal yang hanya berisikan silsilah keluarga yang bukan termasuk umat pilihan ini, kita bukan hanya dapat melihat soal keadilan Tuhan dan kesetiaan Tuhan saja, namun kita juga bisa melihat betapa besarnya kebaikan hati Tuhan yang tetap mengasihi dan memberikan kesempatan bagi Esau untuk berkembang meskipun di kemudian hari, bangsa Edom akan menjadi duri dalam daging dalam sejarah Israel. Jikalau Tuhan sedemikian luar biasa mempertahankan kesetiaannya pada kaum yang sebenarnya berada di luar janjinya tersebut, apalagi bagi umat pilihannya, sungguh luar biasa kasih, kesetiaan, dan keadilan Tuhan terhadap diri kita. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengemukakan janji Tuhan kepada umatnya, Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami.
untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.